Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dallina mudillin. Amma ba'du, hadarat al-habaib al-amajid yang banyak sekali hadir pada kesempatan sore hari ini, hadirin wal hadirat, para asatidzah, tamu-tamu kita yang datang. Alhamdulillah hadirin, hari ini kita kembali kumpul lagi di majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat. Mudah-mudahan majlis kita dijadikan majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya hari ini ada guru kita nih yang kita berharap nanti beliau berkenan untuk memberikan mau'izah hasanah, Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Jadi beliau dulu guru saya di SMA. Ceritanya saya ngefans. Saya tanya, Habib dulu belajar di mana? Di Damaskus. Kalau gitu saya berangkat ke Damaskus juga deh, biar kayak Habib. Gitu, ngefans dari dulu, emang udah ngefans. Antum juga? Oh, ngefans juga. Nah, Ali Idrus 3 nih, masya Allah, trio macan. Trio macan. Ali Idrus katanya kan macan. Kalau 3 jadi apa? Trio macan. Masya Allah. Jadi yang ana ceritain minggu lalu, kalau pada ingat, yang bilang sama temannya, oh, sholat buat ente beban. Itu Habib Haikal, masya Allah. Tapi sedikit aja kita membaca, ngambil barakah dari kitab Al-Manhajus Sawi. Singkat aja, ada beberapa riwayat dari Nabi. Siapa orang yang belajar itu di jalan Allah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya niat belajar, berarti dia selama dia keluar itu ada di fisabilillah, di jalannya Allah. Artinya kalau dia kenapa-napa sampai meninggal misalnya, maka meninggal fisabilillah, husnul khatimah. Bahkan Nabi bilang, siapa yang keluar untuk belajar atau untuk mengajar, la yuridu, hanya ingin itu aja, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allim, enggak pengen kecuali pengen belajar dan mengajar, belajar atau mengajar, maka pahalanya apa? Falahu, kata Nabi, ya, ini riwayat ada di Al-Hakim dalam Mustadrak. Ya, apa faedahnya? Falahu ka ajri hajjin tamatin hajjatuh, baginya pahala haji yang sempurna hajinya. Nah, orang kalau haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, haji yang mabrur enggak ada balasan yang lebih layak dibanding hanya surga aja. Enggak ada balasan yang pantas dari Allah untuk hambanya melainkan pasti masuk dalam surga. Nah, yang keluar mau belajar atau mau mengajar, Habib Haikal nih keluar dari rumahnya mau kemari mau ngajar, ya, itu baginya haji yang mabrur, baginya pahala haji. Ini kata Nabi SAW. Dan juga yang mau belajar, dan orang yang belajar ilmu, misalnya kayak dulu kita tuh belajar jauh sekian tahun, atau yang belajar di Al-Azhar, belajar di Hadramaut, belajar di Zaitunah di Tunis dan lain-lain, itu dia Allah takaffala bi rizqih, Allah jamin rezekinya. Imam Haddad mengatakan ini jaminan ini sebenarnya Allah udah menjamin secara umum kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, Allah jamin. Tapi di sini ada jaminan khusus lagi bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi nggak heran memang orang belajar jauh-jauh bertahun-tahun, kalau dipikir-pikir dari mana duitnya? Dari mana dia makan, dari mana dia beli kitabnya, itu kan susah kalau kita mau berpikir secara logika. Tapi ada aja rezekinya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita nggak kira-kira. Ya, bahkan di sini juga disebutkan bahwasanya itu akan memberikan kemudahan. Di antara kemudahan rezeki selain talabul ilm, di sini Imam Habib Zain juga menukil beberapa hal, seperti misalnya mendirikan salat dengan ta'zim dan khusyuk.
Al-Habib Zain ini punya mertua namanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mertuanya Habib Zain, beliau mertuanya Habib Umar bin Hafid. Nah, beliau ini Al-Habib Muhammad bin Abdullah terkenal nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, bahkan takbiratul ihramnya selalu ada di masjid. Imam takbiratul ihram beliau udah ada di masjid, jadi bukan terlambat. Itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, punya bangun rubat di Bayda, Yaman Utara. Terus diantaranya juga qiraat suratul Waqiah, baca surat Waqiah. Kalau mau yang ditambah rezekinya, dimudahkan rezekinya, baca Waqiah, khususan bilal, khususnya pada malam hari. Baca surat Yasin, baca surat Al-Muluk di waktu pagi, dan hadir di masjid sebelum azan. Kemudian selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dan apalagi menjalankan sunnah di waktu fajar, dan mengisi waktu dari subuh sampai terbit matahari dengan azkar, dengan aurat. Kalau bisa bacanya ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya kafi artinya wahai yang maha mencukupi, terus ya mughni yang maha memberikan kekayaan. Kalau yang maha kaya apa? Ya ghani, Allah maha kaya, tapi juga Allah maha memberikan kekayaan. Ya habis ya kafi jadi ya mughni. Kemudian ya fattah, wahai yang maha pembuka jalan, jalan rezeki, jalan apa kebaikan semuanya. Ya wa ya razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Imam Syafi'i mengatakan ada 4 yang menambah rezeki: tahajud, banyak istighfar, dan sedekah. Satu lagi berzikir di pertengahan siang. Jadi awal mulai siang tuh zuhur mulai berzikir. Dan 4 hal yang mempersulit datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, terus jarang sholat gitu ya, malas, dan khianat. Apalagi yang membuat orang susah dapat rezeki? Kathratun naum, banyak tidur, wal akal wa syurub junuban, makan dan minum dalam keadaan lagi junub. Banyak kan begitu, misalnya orang dalam keadaan dia bertemu sama istrinya pada malam hari, baru mandinya sebelum subuh. Nah, itu malam-malam kalau dia makan dan minum dalam keadaan dia junub, bisa mempersulit datangnya rezeki. Ada nggak caranya? Nah, di antaranya ada ulama berpendapat kalau mau makan dan minum tapi belum mandi, wudu dulu, minimal wudu dulu. Kemudian apa? Wa kansul bait fil lail, nyapu di malam hari. Jadi bukan kata orang sini doang bilang lu jangan nyapu malam-malam, lu ntar susah rezekinya. Bukan, emang artinya bukan sekedar omongan biasa, itu ada riwayatnya. Nyapu malam hari nggak boleh, itu bisa mempersulit datangnya rezeki. Wa tarkul qumamah fil bait, mau tidur malam-malam masih ada sampah di rumah, apa itu di dapur, apa itu di ruang tamu ada sampah, nah itu juga mempersulit datangnya rezeki. Wal masyu qaddam al masyayikh, jalan di depan guru, jalan di depan guru nggak boleh. Guru lagi jalan, terus kita jalan di depannya begitu. Bahkan semalam aja tuh saya tadi malam nemenin guru saya Habib Abu Bakar ngajar di Rorotan, ada acara haul di Rorotan, jauh, pulang setengah 12. Jalan beliau mobil di depan, ana di belakang. Kalau mau ngikutin ini mah jalan jauh nih, kita pengen buru-buru, udah ngantuk tengah malam, cuman nggak bisa, harus di belakang, ikutin di belakang. Padahal mobilnya agak pelan jalannya gitu. Kalau kita mah masih muda, bawaannya mau cepet-cepet aja, cuman nggak, kita tetap di belakang terus sampai kita udah mau keluar tol. Beliau masih terus ke Depok. Terus apa lagi? Dan meninggalkan, ada itu juga tuh apa? Angkabut, apa namanya? Laba-laba,
sarangnya deh, jaringnya tuh jangan dibiarin ada. Biasanya kalau di rumah di atas tuh ada tuh, ya kan? Itu harus kudu dibersihin pakai sapu. Meninggalkan doa buat orang tua juga bisa mempersulit datangnya rezeki dan yang lain-lain lagi. Insya Allah kita bisa banyak dapat rezeki kalau kita niat baik dalam segala kehidupan kita nih. Kita niatin semuanya lillah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah bentar lagi nih kita udah masuk bulan Maulid nih. Kira-kira hari Senin atau Selasa gitu ya, bulan kelahirannya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin hadir di majalis Maulid, kita di situ baca solawat, kita di situ nuntut ilmu, kita di situ zikir kepada Allah, kita di situ silaturahmi. Kalau kata Habib Muhammad, kakaknya Habib Haikal, apa yang salah dari Maulid? Solawat dikumandangkan, apalagi hadiah dibagi-bagikan katanya, penceramah seperti saya katanya di atas 5 jutaan. Lucu Habib Muhammad yang baca Maulid, berapa yang Maulid? 50-an, yang rada kagok bacanya 25-an. Adapun MC masih dimusyawarahkan. Masya Allah, banyak kebaikan di bulan Maulid. Cuma kita bingung kenapa ada aja tuh yang kagak demen. Oh kalau udah kita bikin Maulid, empet hatinya dia, sempit. Padahal isinya baik tuh semuanya tuh. Ada silaturahmi, ada zikir, ada salawat, ada baca Maulid, baca muji-muji Nabi, ada dengerin ceramah, ada apa lagi? Bagi-bagi makanan, minuman, semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. Di mana nggak baiknya? Semuanya diperintahin sama Nabi. Yang kita kerjain di Maulid itu diperintahin sama Nabi. Nggak ada yang nggak. Jadi semuanya baik. Falidzalik, mari sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat semuanya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita barusan nyimak ya tentang bagaimana keutamaan orang-orang berilmu dan bagaimana pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya Islam itu kan, di Islam sering dikatakan bahwa Islam itu agama yang sama rata, agama yang tidak bisa membedakan. Kita enggak boleh membeda-bedakan antara al-Arab wal-Ajam, yang putih, yang hitam, mau kulitnya merah, mau kulitnya dalu, gitu udah agak bedain. Tetapi yang menjadi dalu itu agak-agak biru. Saking hitamnya gitu, dalu. Nah, tapi yang membedakan di Islam itu ada perbedaan ternyata. Apa? Ilmu. Ya. Bahkan Al-Quran sendiri yang langsung mensinyalir ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tadi Habib Ahmad bilang alladzina utul ilma, yang didatangkan ilmu atau yang mendatangi ilmu. Artinya datang dengan menuntut ilmu, bukan di rumah. Utul ilma darajat, dan derajatnya enggak darajatain, enggak salasa darajat, darajat tinggi semua. Nah, itulah yang membedakan manusia mulai berbeda antara satu dengan yang lain ketika sampai di nuntut ilmu. Begitu juga Al-Quran sampai bertanya. Bertanyaan ini bukan pertanyaan tidak tahu, tapi pertanyaan yang memancing kita punya akal. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, oleh karena itu tadi Habib Ahmad bilang orang yang nuntut ilmu pantesin pahalanya sampai sekian banyak dan luar biasa, karena itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu kita juga bisa maju, dengan ilmu kita juga bisa, negara ini bisa
maju karena ada orang-orang berilmu. Dengan ilmu juga Islam itu di zaman Abbasiyah bisa bangkit karena orang-orang berilmu. Orang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau Maryam Astrolabe mendengar surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, langsung menemukan ilmu astronomi, bagaimana perbintangan, matahari, segala macam. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dia langsung membuat rumus bagaimana ilmu falak itu keluar. Kalau kita dengar Yasin beda. Ada orang baca Yasin, ada meninggal ya? Ada meninggal. Beda, levelnya beda. Walatina la ya'lamun. Kalau kita wasyamsu tajri, siapa yang meninggal nih? Siapa yang sekarat? Siapa yang sekarat? Beda antara orang berilmu sama orang yang nggak berilmu, sian ya gitu ya. Makanya orang-orang berilmu beda. Ketika mendengar surat Yasin, komposisinya beda. Begitu juga ketika murid Al-Imam Ja'far As-Sadiq bernama Jabir ibn Hayyan Al-Azdi, sampai teorinya terkenal Al-Jabar, Al-Jabru wal Muqabalah. Itu dia menemukan satu teori namanya Al-Jabar. Itu sebelum menemukan sesuatu, tadi Habib Ahmad bilang baca wirid dulu, tawassul dulu kepada nama-nama Ahlul Bait, kemudian dibacain ayat Al-Quran dan menemukan satu teori. Setiap menemukan teori begitu terus ya. Jabir ibn Hayyan Al-Azdi, belum lagi ada Ibnu Sina, belum lagi terus macam-macam. Negara itu pada saat itu maju karena orang-orangnya yang berilmu semua, banyak. Nah itu beruntung. Indonesia juga maju karena ada orang-orang berilmu. Makanya kata Abu Laith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, la yasluhul amalu illa bi arba'ati asya. Amal itu nggak mungkin sempurna, nggak mungkin benar, nggak mungkin genah kalau nggak dengan 4 perkara. Saya singkat aja. Pertama, al-ilmu qabla badi'ihi. Ilmu dulu sebelum ada amal. Orang kalau beramal tanpa ilmu, niatnya baik tapi yufsid. Makanya al-amalu bi ghairi ilmin, banyak yang yufsiduhu mimma yuslihu, aksaru mimma yufsiduhu mimma yuslih. Banyak hancurnya dibanding kagak hancurnya. Orang niat ikhlas nih, niatnya baik tapi nggak di ilmunya, rusak. Ente kenapa ada problem nih, Allah pusing di sini, Anda tolongin. Niatnya baik, kebar, diminum segala macam, wah udah pusing. Sementara dia ngilangin problemnya, setelah sadar lagi pusing lagi. Niat dia baik, tetapi untuk bagi dia itu anna mauqifahu, bahwa sikapnya dia yukhti, dia bisa salah di situ. Contoh, dulu katanya ada pemburu nolongin satu serigala, apa kayak model gitu, gorila. Dulu masih kecil gorilanya, ibunya mati, ditolongin, dilatih dia sampai kayak manusia. Dan dia luar biasa, tetapi jahil. Orangnya baik tapi jahil. Dia berbuat baiknya tapi bi'adamil ilm, tanpa ilmu. Waktu suatu saat lagi jalan, lagi berburu, ini yang gorilanya luar biasa, cekatan, nggak boleh ada daun bergerak dikit, diperiksa sama dia. Oh selamat. Nah suatu saat pemburu itu mau tidur, kata dia kayaknya udah aman nih, pokoknya saya mau tidur, istirahat dulu. Kalau ada yang ganggu, nggak boleh siapapun ganggu, langsung matiin. Siap. Udah dia tidur, dijagain. Pas jagain dia lihat ada yang ganggu tuannya. Apa? Lalat. Wah, kurang ajar ini. Dari tadi digini-gini mulu. Dia merasa ini mengganggu. Suatu saat lalat itu nemplok, dia siap-siap. Dia bawa batu besar, nempel, jet, pas, mati itu lalat. Orang-orangnya. Iya, nempel di hidung. Niat dia baik tapi jahil. Nah, jadi repotnya tuh. Makanya berkali-kali orang yang ingin baik
tapi dengan tidak adanya ilmu, makanya al ilmu qabla mabda'ihi, ilmu dulu sebelum mulai satu amal. Itu pentingnya tadi niatnya baik mau nolongin, ternyata dia ngajak ke maksiat. Bagi dia tenang aja, nggak usah dipikirin problem, selesai. Yang tadi niatnya baik tapi itu tidak faham karena sikapnya dia adalah menyesatkan dia, yufsid. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa dia beliau katakan, ati'il aqila taghnam wa 'issil jahila taslam. Turuti orang yang berakal, taghnam, kau akan beruntung. Asal kata dari ghanimah, kau dapat suatu keberuntungan. Wa 'issil jahila taslam, hingkari aja orang yang jahil, taslam, kau akan selamat. Makanya kata al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, datangi orang-orang yang alim, kami akan berdiskusi dengan dia atau berdebat dengan dia, enak, nyambung. Tapi aku hanya dikalahkan dengan satu, orang jahil. Orang jahil, wah kita yang capek emang. YouTube adik kita udah jelasin, ini kita sering lihat orangnya, ada orang nanya, ini gimana Ustaz? Anda terangin, syuf menurut Al-Quran begini, mengatakan tuh dua ya. Hadisnya begini, perkataan Umar bin Khattab begini, perkataan Umar bin Abdul Aziz begini, perkataan para salafun salih begini. Udah nih, kita udah umbar ilmu maksudnya supaya dia faham. Ternyata dia lagi tengkleng aja gini, ngangguk-ngangguk. Nah, gimana menurut antum? Anda kira faham? Kalau menurut ana dari tadi kalau Allah Ta'ala, kalau hadis, kalau ulama, kalau sahabat, menurut ana. Terus anda nanya lagi, ente siapa? Nulis kitab kagak, muridnya nggak ada, ya? Nah itu dia, itu jahil. Kita sering kan kita bilang, ini sih, tapi dengan cara tawadu. Sekali lagi alafu, ini sih menurut aneh. Tapi menurut ente siapa? Nulis kitab kagak. Nah itu jahil. Jahil itu apa? Afwan. Letak orang jahil begitu. Jadi dari tadi kita udah capek-capek ini dalil segala macam, capek ini. Makanya benar kata Imam Syafi'i, aku akan dikalahkan sama dia. Kayaknya menurut pandangan antum yang tadi antum sebutin tuh, menurut aneh nggak enak aja, Bib. Nggak enak. Ilmu pakai perasaan. Jadi bukannya pakai logika, pakai perasaan. Nah itu namanya al-ilmu qabla bad'ihi. Yang berikutnya adalah an-niyah, niat. An-niyah qabla al-amal, niat dulu. Niat itu penting buat seluruh amal. Kadang-kadang niat itu yufsid karena nggak adanya ilmu. Berkali-kali itu. Pama ada orang begini. Ini niat ya. An-niyah la tastati an tughayyira haraman halal. Jadi nggak bisa berubah yang haram ini jadi halal. Ana punya beberapa teman. Datang satu sohib, cium tangan. Satu lagi perempuan, cium tangan lagi. Ana bilang, dia nggak boleh, itu perempuan cium tangan udah besar kayak gitu. Apa dia bilang? Ya dia sih udah kayak anak-anak sendiri. Sering ya? Jadi ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ana sama dia cium tangan, dia udah anggap anak sendiri. Jadi apa? Jadi nggak apa-apa dia bilang. Bayangin coba, sering kan kita ngeliat gitu? Suka dipeluk, ada anak gadis. Kita kasih tahu dia sih udah seperti anak-anak anggap sendiri. Ana bilang nggak bisa, penganggapan itu nggak bisa merubah hukum. Terus ada perempuan lewat, cakep, kita gini, dia sih udah seperti istri Ana sendiri. Berubah nggak? Emang boleh nggak? Nggak boleh. Ternyata kita panjang-panjang jelasin kagak paham, Bib. Pas ada perempuan gitu baru paham. Ana bilang dia seperti udah anggap istri Ana sendiri. Nggak boleh dong, paham. Tadi nggak paham. Jadi itu dia. Jadi kadang-kadang amal kurang ini. Yang begitunya niat. Orang niat kalau pertama kali niatnya harus baik, niatnya harus khalis. Di zaman Al-Imam Ja'far As-Shadiq ada sarik. Ini katanya rajul baik, masya Allah luar biasa. Oh iya, anak soleh diikutin sama dia. Ternyata diikutin nyolong roti. Tukangnya lagi ke sana dikit, rotinya diambil, roti, wah, diikutin sama Imam Ja'far. Sampai 10 tuh roti diambil. Itu bukan nyolong tuh mah, ngerampok. Bawa, diikutin, ajib, nih orang katanya soleh, tapi kok ngambil
roti. Ternyata sampai di beberapa tempat orang miskin dikasih itu roti ke orang. Satu lagi. Sampai datang ke masjid, dia sholat ditanya Imam Ja'far, antum siapa? Ana fulan. Ana dengar orang-orang pada mengatakan antum soleh. Enggak Imam, tapi ana lihat kok antum nyolong roti. Gimana? Terus ana lihat lagi ente bagiin roti 2 tuh. Wah, kau masa imam nggak ngerti ayat? Dia bilang, loh ada dalilnya ternyata. Apa dia bilang? Dia bilang, masa imam nggak tahu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kurang lebih artinya gini, barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan berikan 10 kebaikan. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, perbuatan buruk, Allah cuma memberikan 1 dosa. Ana tadi nyolong berapa ya? 10, ana bagi 2 jadi 20. Sisanya masih ada 18. Jadi ana masih dapat 18 kebaikan. Kata, ini beneran di zaman, kata Imam Ja'far, ya Allah, kalau agama dipegang sama ente hancur. Karena tadi nggak ada ilmunya. Antum jangan ilmu. Antum punya alat elektronik bagusnya, handphone Habib Ahmad kan mahal nih. Diumumin. Coba antum kasih pegang sama orang yang nggak bisa ini, yang kagak nggak tahu ini handphone mahal. Ketok-ketok, jangan rusak. Kenapa? Karena kita menyerahkan kepada sesuatu yang bukan pada yang nggak ngerti. Tiba-tiba antum lagi bangun mobil ada kemana? Dipinjam sama yang satu, Bib, lagi belajar. Duk. Itu baru barang, baru alat elektronik, kendaraan yang kita serahkan kepada orang. Itu baru kendaraan, apalagi nih agama. Agama banyak orang ngomong tentang agama tapi nggak ada basicnya sama sekali. Orang berbicara tentang gigi yang orang Jawa nyebut untu, kecil tuh, itu nggak boleh sembarangan ngomong. Nanti pakai saran-saranin gitu, kalau sakit gigi lebih baik ambil tang, nggak bisa. Harus ada ilmunya dulu. Berapa tahun tuh sekolah. Udah ngambil kedokteran, dia harus ngambil spesialis dulu, khusus dokter gigi. Nyogok dulu jutaan, lama itu ngomongin gigi itu. Ngomongin gigi, ini ngomong agama yang urusannya dunia wal akhirah. Itu siapa aja orang ngomong agama, nggak bisa itu. Ngomong jambanan di jamban, itu harus sekolah dulu, ada arsiteknya tuh. Iya, ngomong jamban itu. Ini ngomong agama. Makanya harus benar-benar ada al ilmu fi mabda'ihi, yang satu lagi an-niyah. Kayaknya udah bebas, selesai. Lama, ya Allah, masih lama. 5 menit lagi deh. Enggak, jangan Said. Nanti kurang enak kalau kelamaan. Nah, yang berikutnya adalah al-ilmu fi as-sabru fi wasatihi. Sabar dalam menuntut ilmu. Harus sabar. Nggak boleh kita pengen buru-buru. Tetap orang kalau udah mengalami kesabaran dalam menuntut ilmu, nanti kesabarannya akan diterjemahkan ke dalam perilaku kita sehari-hari. Sabar, nggak boleh terburu-buru. Orang kalau yang nggak sabar itu dia pengen ngelihat apa-apa yang pengen cepat, pengen instan, itu dilatih dari ilmu dulu, nuntut ilmu dulu, baru nanti dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang yang ibadahnya malas, itu lihat deh orang-orang yang kagak sabar. Orang yang baca Yasin tuh, ya baru litunzira qauma udah nguap aja, gede. Sambil lihat halaman terakhir, masih lama nih. Masih lama. Baru mulai ini litunzira duduknya udah begini. Terus semut di ini orang diperhatiin, semut ada semutnya tuh. Ngomong cincin. Nggak konsentrasi. Kenapa? Maaf, sabar, nggak ada kesabaran. Nabi Muhammad diajarin sallallahu alaihi wasallam menghadapi hidup tuh harus sabar, nggak boleh instan, nggak boleh kayak gigit cabai terus pedes, harus ada proses. Makanya waktu lagi nggak ada ente dai masuk ke kampung sebenci-bencinya orang, nggak ada orang masuk kampung lagi mau ceramah ditimpukin sama satu kampung, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Makanya ketika lagi sebenarnya sumpahnya bukan sumpah karena keadaan Allah dengan enggak,
tapi Nabi Muhammad merasa dirinya salah. Ya Allah, kenapa begini, kenapa? Apa kata Allah? Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kamu gak usah pikirin, gak usah pedulikan omongan mereka. Saya ini yang tahu apa yang dirahasiakan, apa yang ditampakkan. Makanya gak usah. Nah, seakan-akan Allah juga ngomong sama kita. Kalau kita dibenci orang, kita dihasut orang, kita difitnah orang, kita ingat lagi omongan Allah kepada Nabi besar Muhammad, Allah, fala yahzunka qawluhum, enggak usah peduli. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Orang kan yang mau ngebenci kita, kalau kita nggak sabar nih, yang benci kita, yang hasut kita, dia kan pengen lihat hasil akhirnya. Dari kita benci dia gimana nih? Waktu hasil akhirnya kagak sesuai, pusing dia. Waduh, masih senang juga nih. Supaya makin terperosok dia semakin senang, makin jatuh lagi arwahnya tenang dia. Iya, tenang di arwahnya. Tapi dia lihat, wah belum juga nih, belum juga. Terus dia cari orang yang hasut itu kepada antum. Tenang aja, antum kalau dihasut sama orang, sebagai bukti antum itu memiliki kelebihan yang dia nggak punya. Mana ada orang hasut sama orang gila? Wah, hasut sama dia tuh gila. Nggak ada. Pasti ente punya kelebihan. Dan orang yang hasut itu pasti derajatnya di bawah, ente di atas, sehingga perlu untuk menjatuhkan dulu agar sederajat sama dia. Ngerti ya? Itu dia orang hasut. Jadi tandanya ente dihasut, wah dikirang. Makanya pernah nih ada suatu saat ada orang masya Allah royid segala macam, tapi antum katanya pernah diomongin ame siapa? Ame dia. Wah, lu sujud syukur. Anak tahu banget dia sering sholat malam, sering ini. Jadi pahalanya kita gratis. Kan orang kalau yang fitnah, antum difitnah sama orang, pahala dia itu ditransfer ke antum. Nah kebetulan kita lagi malas sholat malam, lagi ini dapat gratisan tuh. Kalau kata orang Jawa kulaan. Wah, borongan semua, alhamdulillah ya Allah, nggak ada hasut lagi apa? Nah itu antum senang. Jadi antum nggak usah gelisah, nggak usah ini, karena tadi as-sabru fi wasatih, sabar dalam menuntut ilmu. Hasilnya gimana? Sabar. Orang-orang barat mengatakan kalau umpama pasti di awan kelabu itu pasti ada sinar perak yang suka ini, yang suka menghiasi. Tandanya ada secercah garis harapan. Tapi di Islam nggak pakai secercah sinar perak. Wadduha, ketika pagi menerangi kalian. Malamnya ada gak sedikit? Enggak ada. Walaili idza saja, malamnya disingkirin. Sampai Nabi dikasih pesan moralnya apa? Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dulu kamu yatim sendirian? Fa'awa, kemudian aku lindungi melalui dari Abdul Muttalib kakaknya, kemudian Abu Talib, kemudian sudah agak besar rekan bisnisnya sekaligus istrinya bernama Khadijah binti Khuwailid. Artinya nggak dibiarkan sama Allah. Tenang aja, antum kalau ada problem sabar, Allah akan selalu dampingin antum. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada, di saat kamu itu bingung dikasih petunjuk sama Allah. Nih, nggak usah bingung. Bukan dhalan di sini bukan sesat ya. Artinya ketika lagi kebingungan Allah kasih petunjuk di situ. Pesan moralnya apa? Tetap setelah kita udah ngalamin itu, ketika antum ngalamin segini semua, Nabi dikasih pesan moralnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Kalau kamu pernah jadi yatim, sekarang nih pesannya, kalau ada anak yatim jangan kamu bentak. Kalau kamu dulu sengsara dalam keadaan sengsara hidupnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika ada orang meminta, jangan kau tolak. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kalau udah ada nikmat Allah, fahadits, sebarkan atau dibagi-bagikan kepada. Nah itu pesan moralnya di situ. Artinya pelajaran akhlaknya di situ. As-sabru fi wasati. Dan yang terakhir adalah al-ikhlasu ba'da faraghi. Ikhlas setelah selesai mengerjakan semuanya. Nah keikhlasan ini juga memang perlu dilatih. Keikhlasan itu kalau nggak bisa dilatih, nggak mungkin kita simsalabim bisa jadi ikhlas, nggak mungkin. Karena keikhlasan itu diuji dari berbagai tahapan-tahapan.
Antum bisa jadi, makanya ada dulu Nabi pernah bersabda, Nabi SAW pernah bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Ada orang tanya sama Imam Ja'far, itu kenapa kok niatul mu'min khairun min amali? Kalau gitu antum niat aja, nggak usah ngerjain. Kan enak ya. Anda pengen haji nanti pas datang kagak, kagak jadi. Berarti bagusan niatnya dong daripada amalnya. Atau antum mau sholat malam, ntar malam mau sholat malam pas jamnya udah menunjukkan mau sholat malam jam 2, udah yang penting udah niat ini, niat toh lebih bagus daripada amal. Jadi yang tadi ngerjain sholat tahajud nggak ada apa-apanya tuh mantum tuh, yang cuma niat doang. Apa begitu? Bukan, kata Nabi, kata Imam Ja'far begini, bukan, maksudnya begini, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang pertama kali niat pasti ikhlas deh, tapi di saat ngerjain belum tentu berubah, bisa jadi berubah. Makanya niat yang tadi jauh lebih baik daripada ketika antum beramal belum pasti posisi niatnya tuh persis seperti yang di saat lagi niat tadi. Antum punya 100.000 mau beramal, nggak ada orang nih, ya Allah niat Bismillahirrahmanirrahim, waduh 100.000 nih, kalau rapi udah, ya Allah khair insyaallah, kepikiran udah tuh, ya Allah astagfirullah. Datang sahib, assalamualaikum, nih bawa kotak amal. Wah, amal yang tadi gitu ini, ente bengong aja, kayak aneh dong nih, amal 20.000 kali-kali, jangan pelit. Gitu udah pengen ngomong tuh 100.000 barusan nih, waduh itu dadak ngebul gitu. Kita ngomong apa kagak, kita ngomong itu diuji, tahu nggak? Itu belum tentu ketika lagi beramal, itu tergantung. Atau niat sholat malam, alhamdulillah sholat malam, ya Allah lebih sholat malam, orang kedengaran, sih itu ada gak ya? Kita lagi sholat nih, wah dia mah keblok gini mah tidur dia. Kita pengen suarain aja tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak. Nah apalagi kalau umpama itu ada bayangannya tuh di rumah. Apalagi dibisik-bisik di luar tuh. Dia ternyata sholat malam ya. Kita pengen pagi-pagi pengen buru-buru keluar, pengen nemuin orang yang tadi nemuin tuh. Itu senyum-senyum, Masya Allah, habis sholat malam gitu. Nah itu repot, apalagi sampai viral. Paling susah mempertahankan tuh. Paling susah orang pertahankan kalau udah viral. Lebih bagus di saat beramal nggak ada yang tahu, daripada ketika lagi beramal orang pada tahu, karena 2 kali PR tuh. Mempertahankan keikhlasan tuh sampai kapan tuh? Ya Allah, sampai terus guys, sampai terus belum tentu. Nah makanya tadi ada 4 pesan dari Abu Laith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin. Pertama, al-ilmu qabla bad'ihi, an-niyah qabla al-amal. Yang satu lagi, as-sabru fi wasatihi, al-ikhlasu ba'da faraghi. Ikhlas setelah menyelesaikan pekerjaan. Kayaknya udah kepanjangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Haikal yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Insyaallah kita bisa menjaga tuh keikhlasan ya. Kita jaga keikhlasan biar kita punya ibadah ini kualitasnya bisa baik di sisi Allah dan akan menjadi bekal kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Memang kalau tadi Habib bilang ujian begitu berat. Tapi memang itu salah satu tanda bahwa kita berada di jalannya Nabi tadi itu. Nabi aja sampai di mana beliau mau dakwah ditimpukin. Kalau kita sekarang enggak. Tapi pasti ada yang namanya ujian, pasti ada. Nah, kita hadapin dengan sabar. Nanti kalau udah sabar, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasannya atas kesabaran kita, sampai orang minta mengharap waktu ditimbang tuh di akhirat, ini pahala atas kesabaran antum. Masya Allah banyak banget. Tahu begitu
Anda pengen banyak diuji sama Allah selama di dunia gitu, karena melihat bahwa pahala sabar atas ujian begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dulu dakwah Masya Allah lancar dakwah, tapi sekali waktu dapat ujian. Pada saat dapat ujian baru gurunya Al-Habib Alwi bin Syihab bilang bahwa sekarang kita udah yakin antum ini dakwahnya berada di jalannya salaf. Buktinya apa? Dapat ujian. Kalau lancar-lancar aja justru harus curiga gitu ya. Tapi kalau udah ada ujian berarti benar, karena memang gak akan mudah. Syaitan pasti terus menggoda, syaitan pasti terus mencoba menutup jalan. Ketika ada ujian berarti itu adalah tanda bahwa insya Allah kita semua berada di jalannya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.